Baik. Menu sajian yang nanti akan coba kita bahas pada kesempatan pagi hari ini adalah kita coba flashback kembali tentang pembelajaran abad 21. Kemudian apa itu seberapa soal-soal hot yang mungkin kemarin sudah dijelaskan. Kemudian kita mengulang kembali tentang karakteristik khas nasional dan bagaimana kompetensi guru di abad 21. Untuk itu mohon Bapak Ibu, hari ini kita akan sekalian praktek bagaimana media pembelajaran. Salah satunya adalah kita pakai kelas point. Sudah kenal Bapak Ibu? Monggo bisa Bapak Ibu ketik di browser, entah pakai Google Chrome atau Firefox atau Opera, apapun itu, dengan nama classpoint.app. Monggo silakan Bapak Ibu. classpoint.app. Kodenya ini 75 di pojok ya, 75584. 75584. Silakan Bapak Ibu. Sudah masuk? Ini belum ada yang masuk ini. classpoint.app. Hari ini kita akan banyak diskusi, jadi tidak banyak. Itu sudah ada 7 yang masuk. Bentar nih Pak, mungkin sedang proses. Oke. Oke, sudah ada 8. Kodenya berapa Pak Indra? Kodenya Pak Indra. 75584. Menu Pak. 75584 nggih. Ya. Kodenya di pojok kanan atas nggih Bapak Ibu? Ya, pojok kanan atas. 75584. Berapa Mbak, gimana? Kodenya di pojok kanan atas. Si Sarifah. 5584. Oh, sudah ayo. Baik, yang sudah masuk, kita langsung saja ke satu pertanyaan. Satu kata yang menggambarkan perasaan Bapak Ibu selama pembelajaran daring saat ini. Satu kata yang menggambarkan perasaan Bapak Ibu selama pembelajaran daring saat ini. Ya, ada yang jawab capek, semangat, ada yang jawab multiple, mantap, saya suka, ada yang happy, ada yang rindu, ada yang perasaannya great. Oke. Tidak nyata. Siapa yang tidak nyata? Oke, sudah di 11, ada 5 yang masih pending. Oke. Role bermain di dunia maya tidak nyata.
Oke. Ini yang ngirim semangat ada 2 orang. Ada walaupun juga 2 orang. Oke. Baik. Bapak Ibu yang pakai HP bisa pakai. Oh maaf ya Pak Hendro. Pakai Bapak HP Ibu bisa? yang biasa pakai HP bisa pakai laptop. Yang Zoom-nya pakai laptop bisa pakai HP. Begitu nggih? Pak Ibu biar tidak bingung sebagian. Oh gitu ya, Karena bingung ya. karena sebagian Bapak Ibu belum biasa ya. ya. Oke, mohon maaf ini Enggak apa-apa. sekaligus memperkenalkan ya. Nah, Nggih. biasanya kita pakai ini kan pakainya biasanya pakai apa? Bu Kris? Mentimeter mungkin Mentimeter biasanya ya, pakai kita mentimeter. sama. Ya, Sama ya. mentimeter. Banyak pilihan. Ini banyak Oke. pilihan nanti di banyak media pembelajaran di Terus paket kedua nanti. Paket kedua kita akan banyak belajar tentang apa media yang cocok untuk anak. Baik, saya pikir itu untuk kesempatan ini. Jadi ada dari sini kita ambil semangat ini yang lebih bisa kita ambil ya. Ya, oke. Baik, kita close. Ya, kita like. Oh, ini yang terbanyak adalah semangat ya. Nah, jadi bisa dilihat nih siapa yang semangat itu Pak Huda, Bu Dwi, Bu Fitri, Bu Kristanti. Baik. Kalau kita lihat Bapak Ibu semuanya, pernah nonton film ini Bapak Ibu? World War? Kenapa? Nah ya, Cast Away. Ada ini yang terkenal Laskar Pelangi. Ya, film-film ini bisa jadi menggambarkan perasaan Bapak Ibu semuanya. Ada yang ini kata Pak Jokowi, film ini adalah tentang ketidakpastian hidup ya. Dia harus sendiri. Kalau tentang bagaimana ketakutan ketika harus merasakan Laskar Pelangi yang kemudian bagaimana Umut Mainah dia. Laskar Pelangi benar ya. Ketika dia bisa mengajarkan 11 muridnya. Nah, tentu kita semuanya dengan berbagai karakter murid-murid kita, siswa-siswa kita, nah tentu kita akan menemukan banyak hal. Ada berasa semangat, ada berasa bahagia, ada berasa sedih, ada yang resah, dan sebagainya. Maka hari ini kita ingin kita sebagai guru yang punya profesi mulia tentu harus memiliki semangat. Nah, tadi yang disampaikan di semangat supaya kondisi apapun kita siap untuk bisa memberikan terbaik pada anak kita. Baik, kita coba brainstorming dulu tentang pembelajaran abad 21. Nah, ini tidak usah saja ya langsung. Oke, biar cepat. Ya, menurut Alvin Toffler, dia pakar futuristik di Amerika. Beliau mengatakan pada kita semuanya, buta huruf di abad 21 bukanlah mereka yang tidak bisa membaca dan menulis, tetapi buta huruf abad 21 adalah mereka yang tidak mau belajar lagi. Unlearn, melupakan pelajaran yang dia dapat saat ini, kemudian dia nggak mau ini melupakan ini, saya dapat konsep ini, nggak mau diganti dengan yang lain. Atau yang ketiga, unlearning, dia belajar kembali. Dia tidak mau dia untuk belajar kembali. Nah, pinginnya yang ya stagnan saja. Sudah saya dapat ini ya sudah, saya punya ini saat kuliah ya ini. Saya dulu sudah belajar, sudah mengajar puluhan tahun, tahunnya ya begini ya sudah. Mau ada hal baru ya saya pinginnya ya seperti ini padanya. Nah, maka mari Bapak Ibu semuanya, kita semuanya harus continuous improvement. Mari kita perbaikan terus-menerus. Perbaikan diri kita terus-menerus. Karena kita mengalami, kita menyadari bahwa kita semuanya itu masih banyak kekurangan. Kalau kita sudah merasa sempurna, maka kita akan diam di tempat. Ya, seperti kalau bahasanya Pak Huda itu langkah tegak, jalan tepat ya. Tapi harus kita bisa langkah tegak ke depan, maju ke depan. Ya, boleh mundur ke belakang untuk melihat, merefleksi diri kita, tapi tetap kita harus langkah ke depan, maju ke depan ya. Langkah tegak maju jalan ya, harus maju. Mungkin ada katanya kita harus
ke kanan, ke kiri, tapi kita juga harus tetap perbaikan diri kita bisa lebih baik. Maka ada sebuah video mungkin ya, bisa nggak ini? Sebuah perubahan. Suaranya tidak ada, Pak Hendro. Tidak dengar ini suaranya ya? Bentar. Belum ada suaranya, Pak. Bentar. Sudah terdengar? Sudah belum? Sudah ya? Sudah, Pak Hendro. Sudah. Segalanya akan berubah lebih baik meskipun kita akan mengalami ketakutan, tapi itu semuanya bisa kita lalui, bisa jauh lebih baik. Baik, Bapak Ibu semuanya, film tadi ini menggambarkan kita semuanya, ayo kita berubah meskipun sekali lagi perubahan itu kadang kita nggak nyaman ya, ada rasa takut dan sebagainya, tapi kita harus bisa berubah, bisa lebih baik menghadapi tantangan yang ada. Nah, ini salah satu bagian stimulus, Bapak Ibu, kalau nanti kita belajar survei karakter. Nah, ini bagian stimulus adalah ternyata survei karakter itu tidak hanya kita mengajarkan tentang prosedur atau pengetahuan saja pada anak-anak. Anak harus jujur, anak harus begini-begini. Jadi, salah satu stimulus yang bisa kita gunakan pengajaran karakter, baik karakter ketika belajar matematika dan yang lainnya, itu salah satunya dengan menggunakan media film atau video motivasi. Nanti tinggal dikasih pertanyaan. Nah, mencermati tantangan akibat antara gap antar generasi, ya, tantangan perbedaan gap. Ya. Nah, tapi saat ini, ya, tadi adalah bagaimana kita mempersiapkan generasi abad 2 abad 1. Tapi kenyataannya, kita mungkin guru abad-abad ke-20 atau mungkin sebelumnya. Nah, tapi kemudian melalui sekolah abad ke-19. Dengan metode pembelajaran abad ke-18. Nah, padahal tantangan dunia kita mengatakan untuk dapat memahami dan mendalami fenomena belajar abad 21 dibutuhkan kemauan untuk membuka hati, membuka pikiran. Nah, kemarin Bu Susi mengatakan saya harus tobat itu ya kata Bu Susi. Nah, hari ini ayo kita buka hati kita, buka pikiran kita, buka perasaan kita. Nah, kita ingin kita menambah keilmuan kita harus menguatkan diri kita, kapasitas kita, kompetensi kita harus kita tingkatkan jauh lebih baik dari biasanya. Sehingga kita jangan sampai kita kalah. Apalagi menghadapi anak-anak di era ini ya, 4.0 gitu ya. Nah, nanti ada masanya kita akan menemukan semuanya. Nanti kita akan bahas. Saat ini, bila kita mengajar seperti apa yang dilakukan sebelumnya, sejatinya kita telah merenggut masa depan generasi muda. Kata Ki Hajar Dewantoro, dia mengatakan, pendidikan adalah daya upaya untuk memajukan budi pekerti, kekuatan batin dan karakter pikiran dan tubuh anak. Jadi hari ini, Bapak Ibu, ketika kita selaku guru matematika
tentu tidak hanya kompetensi bagaimana anak bisa matematika, tidak hanya itu, tapi bagaimana matematika itu juga bisa melatih karakter. Ini yang sudah sering dicontoh beberapa yang kemarin pernah diseminasi itu ya. Jadi ada ternyata dengan konsep matematika, alur-alur dengan langkah-langkah, ketika anak-anak mempelajari alur-alurnya, ketika harus menyelesaikan sebuah masalah, sebuah masalah kemudian dengan alur yang tepat, maka sebenarnya dia juga belajar melatih karakternya. Nah, ini yang dituntut, yang harapannya menjadi perhatian di abad 21 itu salah satunya adalah bagaimana anak-anak kemampuan literasinya meningkat, kemampuan numerasinya juga meningkat, tetapi juga karakternya juga baik. Nah, karakter ini kalau digambarkan, belum sempat saya gambarkan, jadi kalau gambarkan sebuah pohon, gitu ya, sebuah pohon, maka akarnya itu adalah karakter, terutama di bagian agama dia. Jadi agama di bagian bawah itu adalah kekuatan agama yang harus dikuatkan. Nanti baru di batangnya adalah passionnya anak-anak tentang bakat minatnya dan sebagainya. Nanti baru kemudian bisa ke yang ke atas itu bagian daun-daunnya itu adalah visinya. Nah, visi inilah nanti yang akan kita mempraktekkan keterampilan abad 21, yaitu ada 4C ya, 4C. Nah, hari ini coba kita kembali, kualitas pendidikan dipengaruhi oleh pembelajar. Jadi yang dia mau belajar. Pembelajar itu tidak hanya guru, tetapi juga para siswa. Tapi yang kedua adalah kualitas pendidikan itu bisa dipengaruhi oleh kontennya. Kemampuan dasar terutama di literasi dan numerasi, terutama juga kecakapan hidupnya. Dan yang ketiga adalah kualitas pendidikan akan dipengaruhi oleh proses pembelajarannya. Dimulai dari desain pembelajarannya seperti apa, kemudian pendekatan belajar seperti apa, pengelolaan kelasnya seperti apa, asesmen penilaiannya harus seperti apa, fasilitas belajarnya juga seperti apa. Nah, ini nanti akan dituntut bagaimana kualitas pendidikan ini bisa dengan baik. Dan yang keempat adalah bagaimana capaiannya, SKL-nya seperti apa. SKL-nya 3 hal macam itu. Pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Bagaimana kurikulum nasional yang disiapkan oleh pemerintah, Kemendikbud, itu bisa diwajahwantahkan di dalam kelas-kelas kita. Maka ini yang harus kita siapkan. Kalau kita melihat survei ini ya, ini ternyata nilai tertinggi itu kemampuan komunikasinya, sosialnya. Padahal saat ini kondisi pandemi itu banyak yang sosialnya berkurang, jarang bertemu temannya, tapi sosial secara dunia mayanya jauh lebih kental, ya. Nah, ini yang butuh nanti diimbangi. Makanya ada kemudian kalau kita sering dengar materi tentang literasi digital atau literasi sosial, nah itu nanti bisa menjadi acuan bagaimana kita bisa materi-materi ini bisa tersampaikan kepada anak kita. Karena waktu kita dibatasi sampai Pak Mudik kemarin saya sampai pukul 11.30 ya. Nanti agak dipercepat mungkin ya. Nah, saya nggak akan sampaikan semuanya. Ini poinnya tadi. Ini abad 21, kesangkaan abad 21 adalah kita mengulang kembali 3 hal ini. Core-nya di sini ya. Core-nya di sini. Yang pertama adalah learning and innovation skill. Bagaimana kecakapan pembelajarannya dan inovasinya. Ya, mencakup 4C tadi. Critical thinking, creativity, community, dan collaboration. Nah, ini yang nanti akan disiapkan. Dan itu pembelajarannya itu harus mencakup 4 hal ini. To know, bagaimana kita mengetahui, to do, to be, dan to live together. Nah, dari ketiga ini, ada digital literasi digital, dan life skill, skill tentang karakternya, karir, dan kehidupannya. Ini semuanya harus dikuasai anak di abad 21. Nah, ini semuanya nanti akan dibahas, akan dikupas, akan dibantu oleh pemerintah melalui asesmen nasional. Maka asesmen nasional menjadi salah satu bagian dari bagaimana kecakapan hidup abad 21 bisa terlaksana dengan baik.
hasil sumber dirjen. Nah, kita yang saat ini di samping belajar level 1, kita juga memasuki di era revolusi industri 4.0, di mana semuanya adalah ya ada bantuan, itu robot teknologi baru, ada yang kemudian sampai membentuk robot ya. Nah, tinggal masalahnya tergantung pada kita semuanya. Nah, guru itu memasuki era ini itu seperti apa? Apa yang dihadapi? Apa yang kemudian dirasakan kondisi Bapak Ibu guru ketika memasuki abad 21, kemudian ada evolusi industri ini di era 4.0. Ada kemungkinan ada tiga kondisi guru ketika menghadapi abad ini, abad 21 ataupun di era revolusi industri. Yang pertama, kondisi guru itu mampu menggunakan teknologi yang ada untuk kemudian dia perintahkan membantu pekerjaannya. Jadi semua teknologi yang dia kuasai, dia pahami, kemudian dia gunakan untuk membantu pekerjaannya. Itu yang pertama. Atau kondisi yang kedua, guru yang dia mampu bekerja sama dengan teknologi yang ada. Sehingga segala apa yang diinginkannya, dia mampu juga bisa berkolaborasi dengan teknologi yang ada saat ini. Atau yang ketiga, kondisi yang cukup parah ketika guru itu malah menjadi diperintah atau malah mengikuti teknologi yang ada, artinya dia kalah dengan teknologi yang ada. Akhirnya dia menyerah. Teknologi menjadi sebuah tantangan, sebuah musuh. Harusnya teknologi menjadi teman, sehingga bisa berkolaborasi, bisa bekerjasama. Tapi ini ketika kita nggak mau segera berbenah, beradaptasi dengan baik, berubah, maka teknologi ini akan menjadi musuh, sehingga dia akan menyalahkan teknologi yang ada. Nah, maka ini harus segera kita sikapi. Kondisi ini harus kita sikapi dengan sebaik-baiknya. So, Bapak Ibu semuanya, kita harus agile. Agile itu apa ya? Lincah kalau nggak salah ya. Agile. Jadi kita harus lincah, segera berbenah, atau kita akan punah. Kalau kita membayangkan, Bapak Ibu, kondisi anak-anak kita sudah berapa tahun? 2 tahun ya. 2 tahun anak nggak masuk sekolah, itu ketika betul-betul sekolah tidak membuka PTM, maka bisa jadi anak-anak ketika disurvei, jadi pernah kita melakukan survei itu, anak itu lebih nyaman di rumah ketimbang di sekolah. Anak lebih senang belajar di rumah ketimbang sekolah, atau mending di rumah dia bisa bermain ketimbang di sekolah. Nanti ketemu pelajaran yang menyulitkan, akhirnya ya stres lagi, ya mending di rumah. Sehingga kalau ini kemudian dibiarkan, bisa jadi, apalagi kami mungkin sekolah-sekolah di sekolah swasta, ya, bisa jadi kalau ini kita nggak bisa berbenah, bisa meningkatkan kapasitas kita, mengegrade kondisi sekolah dan sumber daya yang ada, bisa jadi sekolah akan ditutup. Karena tadi nggak ingin sekolah, dia ingin di rumah saja. Nah, maka sekarang di Kemendikbud sekarang membuka kurikulum, sedang merancang kurikulum homeschooling. Jadi homeschooling yang rencana awal-awal itu tidak diperhatikan, ini sekarang mau dibuat kurikulumnya. Dari mulai 8 standar nanti akan dibuatkan. Sehingga kalau ini seandainya kemudian bisa tercapai, kalau kita, sekolah-sekolah kita belum bisa memberikan yang terbaik, memberikan pelayanan terbaik kepada anak kita, maka jangan salah, ketika orang tuanya merasa mampu untuk mengelola dirinya, mendidik anaknya, cukup dengan homeschooling, mereka akan memilih itu. Nah, maka ayo Bapak Ibu semuanya, agile kita berubah, jangan sampai kita punah di tengah jalan. Baik. Apa ini? Pertanyaannya Bapak Ibu, apakah penjelasan bahasa ini sudah sesuai dengan kebutuhan kelas 1?
Kembali ke Monggo yang tadi kalau ya Pak Endra ya. boleh sama nggih. Kalau Oke. jadi ini rutin nanti kodenya sama. Kita tidak pakai aplikasi lain, kita cukup pakai PowerPoint ini menjadi panduan survei kita. Mungkin diulang lagi classpoint.app gimana ya? Classpoint.app ini. Classpoint. Oh, salah terus. Nek saya nulis di sini jelek sekali ya. Belum biasa, nggak punya Classpoint. Classpoint, monggo yang ingin mau bergabung. .app. Kodenya 755. Aduh, makin jelek. 8. Kodenya terlihat di pojok kanan atas bawah. Oh iya, boleh Di ada di pojok pojok kanan kanan atas atas. ada. Iya, nggih. Oke. Nih, jawabannya sudah ada? Belum. Sudah, namun belum sempurna. Baru sedikit. Oke. Menuju ke sana, oke. Kori. Fikri belum. Chris sedang proses. Oh ya, proses. Ini ya semangat. Oke, semangat menuju ke sana. Kristanti belum. Udinar sudah bertahap. Oke. Oke, kalau saya coba pilih ini yang sudah nih ya. Sudah, belum sempurna. Oke. Kita kasih tanda, jadi kasih penghargaan. Yang sudah mulai ya. Sedang proses. Oke, semangat. Oke, sudah bertahap. Oke. Baik. Oke, cukup ya. Kayak gini. Tutup. Berapa yang sudah masuk? Ini yang sudah saya centang. Ini tak masukkan, boleh. Oke. Oke. Saya jadikan slide. Oke. Yang sudah saya tutup, sudah saya jadikan slide. Oke. Oke, Bapak-Ibu semuanya. Kita, anak-anak kita, ini adalah seorang ilmuwan, Bapak-Ibu. Seorang ilmuwan. Bagi yang tadi belum, mari coba kita berbenah. Nah, ilmuwan untuk apa? Untuk kemudian mempelajari bagaimana kita semuanya siap bisa mengajarkan pada anak kita. Dimulai berawal dari LOTS, kita mengajar dulu tentang LOTS. Nah, nanti kita akan belajar bagaimana anak kita mengajarkan tentang pembelajaran yang HOTS, High Order Thinking Skill. Nah, ketika ini bisa dilakukan, maka insya Allah ilmunya akan banyak dikembangkan oleh anak-anak kita. Maka kita harus mengulang kembali, kalau dulu hanya sekedar lot saja yang kita berikan. Nah, hari ini kita semua adalah seorang ilmuwan yang nanti akan mengajarkan pada anak-anak kita sebagai seorang ilmuwan, maka dia harus dilatih menuju ke pembelajaran yang HOTS. Nah, pertanyaannya apa itu HOTS? HOTS itu adalah pertama transfer. Transfer apa? Siswa dapat memaknai dan menerapkan pengetahuan yang telah dipelajarinya. Jadi tidak hanya kemudian kita mentransfer ilmu saja, knowledge saja, tapi dia apa yang kita pelajari, dia anak-anak dimaknai dengan baik, kemudian bisa diterapkan. Nah, inilah yang kemudian nanti diterapkan di numerasi. Jadi numerasi kan tidak sama dengan matematika, kompetensi matematika. Tapi numerasi itu adalah menggunakan kompetensi pengetahuan matematikanya untuk kemudian diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang nanti akan diterapkan. Tapi yang kedua, transfer itu juga kok nggak mau.
belajar untuk mengingat, bukanlah transfer saja. Jadi anak-anak belajar hot itu dia belajar untuk mengingat apa yang kemudian dia pelajari, diingat-ingat untuk nanti dia akan praktekkan ilmu itu. Bukan hanya kita hanya transfer ilmu yang kita punya, saya punya pelajaran ini, diberikan transfer saja, tapi tidak itu. Tapi kemudian anak bisa mengingatnya yang nanti akan digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, transfer itu adalah being able to think. Siswa menggunakan pengetahuan terpahaminya ke dalam konteks yang baru. Jadi ilmu ini bisa jadi nanti pelajaran yang kita ajarkan itu nanti akan digunakan di pelajaran yang lain. Tidak hanya fisika, IPA, tapi mungkin PJOK, mungkin bahasa Inggris, atau yang lain, mata pelajaran lain. Nah, ini yang harapannya bisa kita lakukan. Kemudian, yang ketiga adalah critical thinking. Waktu itu belajar tentang bagaimana dia melibatkan nalar dan refleksi. Melibatkan nalar, refleksi, bertanya. Ini penting ya. Bagaimana anak-anak kemudian nanti dilatih untuk bisa bertanya, meneliti, dan sebagainya. Kemudian, critical thinking itu adalah wisdom and judgment, bagian dari pikir kritis. Bagaimana kita semuanya bisa melatih kondisi ini ya. Pikir kritis merupakan salah satu ciri manusia yang berpendidikan. Terakhir, waktu itu adalah problem solving. Bagaimana anak-anak bisa mengatasi masalah dengan mencari sejumlah solusi yang tepat. Sehingga nanti pertanyaan-pertanyaan dalam literasi, baik literasi teks ataupun numerasi, itu banyak solusinya bisa jadi lebih dari satu. Masalah jadi atau open-ended yang nanti diharapkan. Baik, nah ini kalau kemarin pernah ditanyakan oleh Pak Eko, apa sih bedanya HOT dengan KM ya? Nah, HOT itu kan analit, ada mengatur analisisnya. HOT itu ada evaluasinya. HOT itu kreasi. Nah, sekarang kita lihat di AKM. Apakah AKM juga ada itunya? Nah, di AKM itu yang diambil kan dia ngambil dipisah ya. PISA itu apa? Program International Science Assessment ya kalau salah. Nah, ini semua materi PISA kan salah satunya ya ada analisnya, ya ada evaluasinya, ada kreasinya. Kemudian bisa AKM juga diambil dari apa bacanya? Tim International Mathematics Science. Apa ya? Saya lupa ya. Dan yang ketiga adalah ya. Program International Reading Literacy apa sign ya. Nah, dan itu semuanya, semua soal-soal ini itu semuanya ada analisisnya, evaluasi dan kreasinya. Tentu meskipun apakah setiap AKM itu mesti hot ya belum tentu. Kemarin Bu Muji sudah menyampaikan AKM itu tidak mesti semua soal AKM itu adalah hot. Nah, soal AKM kan dimulai dari pemahaman, kemudian nanti penalaran, kemudian bisa penerapannya. Soal hot adalah soal yang mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi yang tidak hanya sekedar recalling, mengingat saja, atau restate ingatan kembali, tapi dia juga merujuk tanpa harus melakukan pengolahan yang baik. Baik. Nah, analisis evaluasi kreasi yang tadi di ranah hot itu untuk bagaimana kita bisa melatih di dalam belajarannya active learning, pembelajaran yang aktif. Nah, seperti active learning, bagaimana kita semuanya bisa menerapkan semua itu dalam pengetahuan yang ada. Nah, taksonomi belumnya yang sering kita pakai ya ini C4 dan C5 yang bisa kita ambil. Oke, ini sudah paham semua insya Allah nih Bapak Ibu, ini hanya sekedar mengingat kembali. Ini hasil survei PISA tahun 2015. Hasilnya kita ya berada di ya tingkatan berapa dia. Pokoknya masih di bawah dia. Nah, hal yang masih muncul ini kan masih begini nih. Yang dulu-dulu dia pelajaran ekonomi dia
Itu soalnya masih begini. Ini kan soal-soal standar yang biasa. PJOK ya masih pengetahuan saja. Sejarah ya begini dia. Nah, tahun itu kan kita begini. Tahun sekarang semuanya sudah berbenah, bisa lebih baik. Nah, soal-soal kita juga bisa lebih baik. Apalagi nanti kita akan memasuki hal yang baru. Sudah pukul 11 ya. Oke. Nah, percepat ya. Soal hot tidak termasuk apa ya? Contoh soal mudah tetapi termasuk hot. Toko A. Ini mana yang hot namanya? Soal yang mudah. Jawabannya yang mana nih yang paling murah? Jika Joko ingin membeli kaos kaki, dia melihat ada 2 toko A dan B yang menjual kaos kaki jenis yang diminati. Ke toko mana Joko harus membeli agar mendapat kaos kaki yang menjual per 1 pasang lebih murah? Ini jawabannya apa nih? Toko A, toko B? Apa Bapak Ibu? Toko A 5 pasang 30.000 diskonnya 20%. Toko B 5 pasang sama 30.000 gratis 1. Jawabannya tentu milih jawaban yang A ya. Kaos kakinya terpasang kan kita bisa ambil kesimpulan. Toko A itu ya tinggal dibagi saja. Diskonnya itu A harganya 4.800. Yang B karena belinya 6 berarti ya. Kali 1 kali 6. Yang A karena dapat uang jajan. Iya. Yang B Oh iya. dapat uang. Sehingga ada bonusnya 200 rupiah. Sisa. Jadi kalau 35.000 itu masih bisa dapat kaos kaki, bisa untuk dapat permen 200 lumayan. Baik. Nah, ya jangan begini Bapak Ibu semuanya. Semua anak sekali lagi punya potensi yang beda-beda. Ini kalau semuanya perintahnya sama. Ayo, silakan semuanya harus naik pohon. Maka yang bisa hanya monyet. Kera. Oh, hanya kera, hanya monyet. Yang lainnya ya nggak bisa. Maka anak-anak kita bisa jadi kalau Bapak Ibu di kelas kan sudah ketemu ya. Pelajaran ini dianggap semuanya bisa. Ya, tidak semuanya bisa. Ada kalanya mereka juga tadi ya persepsi begini. Anak-anak hewan tadi ini diminta suruh satu tujuan sama, naik pohon semuanya. Tapi itu sebenarnya ini menjadi bagian hal yang harus kita pikirkan. Bagaimana mereka dengan kemampuan yang terbatas, dengan kemampuan yang masing-masing berbeda-beda. Nah, maka ini bagaimana kita semuanya tentu bisa menyikapi itu semuanya bisa lebih baik. Tapi jangan kemudian kita merasa, oh ya berat sekali, ya memang berat. Dan ini ideal. Idealnya semua anak kalau banyak bidang yang pernah saya ikuti, idealnya itu satu anak satu kurikulum. Idealnya. Mungkin Ibu Alfa mungkin sudah biasa. Ya, Bu Alfa. Satu anak satu kurikulum. Jadi bagaimana kita punya masalah, anak itu punya masalah ini nih. Maka solusinya begini-begini. Nah, nanti bagaimana hasil nanti AKM ini kan hasil asesmen nasional kan akan terbentuk, akan terlihat. Meskipun itu adalah sampel, tapi sampel itu insya Allah mewakili dari kegiatan pembelajaran di sekolah kita. Nah, nanti akan mendapatkan 4 hal itu ya, 4 apa namanya kelompok ya, 4 kelompok nanti sekolah ini termasuk sekolah yang anak-anaknya perlu intervensi khusus ya. Kemudian nanti anak-anak yang kemampuannya masih dasar, atau yang ketiga dia sudah cakap, atau yang keempat dia sudah mahir. Nah, nanti ini tugas kita di kelas. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh ini ada narasumber kedua, ada Pak Ridho nanti tentang AKM kelas. Nah, nanti turunan dari AKM nasional adalah AKM. Nah, ini AKM. Ini mau nyoba tentang AKM. Ini pasti pakai ini lagi, plus point lagi, Bapak Ibu.
Kalau mau nyoba lagi, ini hanya menguji saja ya. Nah, menguji pemahaman tentang AKM, Bapak Ibu. Masih ada 20 menit, oke. Oke, Bapak Ibu, kalau mau nyoba lagi, silakan. Ini ada komponennya, stimulusnya materi begini. Materi, jadi mengajarkan tidak semuanya harus langsung materi, bisa langsung soal ya. Komponen ini, ya silakan bisa dijawab pertanyaannya pertama. Nah, ini pakai apa ya? Sudah belum ya? Pakai ini deh, quick polling. Oke, jawab true atau false. Apakah menemukan informasi merupakan Oke, masih ada 18 yang pending. Oke, bagi yang mau bergabung, monggo bisa bergabung. Ada 17 yang masih pending. Apakah menemukan informasi merupakan level kognitif yang terdapat dalam AKM numerasi? Oke, ini masih pengetahuan ya. Lima 15 menit lagi, oke. Oke lah. Oke. Jawabannya yang banyak adalah true ya, oke. Baik. Kita masukkan saja. Oke. Yang kedua, nah ini jawabannya. Kok ini ya? Oh. Bentar, ini kok ada yang keliru ya? Kok mencarnya jauh sekali? Komputernya agak hang. Oke, soal kedua. Manakah yang bukan merupakan konten dalam AKM numerasi? Pertanyaannya belum terlihat, Pak. Oh, belum terlihat. Oke. Manakah yang bukan merupakan konten dalam AKM numerasi? Oke, sudah 13, kita lihat saja responnya. Jawabannya ada yang B, ada yang C, ada yang D. Oke. Kita close jawabannya. Nah, jawabannya adalah
Apa ini? D ya. Kita save dulu. Oke. Kalau mau lihat jawabannya ya bisa dilihat. Oke. Soal berikutnya. Mana tadi? Oh ini. Yang terdapat ya, Pak? Mana ya? Manakah konteks yang terdapat dalam literasi G? Manakah konteks salah ya? Manakah konteks yang terdapat dalam literasi teks dan numerasi ini dicentang, Bapak Ibu? Mana? Kan ada berarti pilihannya lebih dari satu. Kan biasanya kalau pilihannya satu tunggal, jawaban satu tunggal benar hanya lingkaran. Ini biasanya kalau jawabannya lebih dari satu itu kotak. Itu dicentang aja. Pakai tangan boleh kalau pakai HP, pakai tangan. Kalau pakai laptop atau komputer, pakai apa saja, centang gitu. Mana yang terdapat dalam literasi teks dan numerasi? Oke. 2, 3. Oh. Saya nggak bisa ngisi. Oh, nggak bisa ngisi ya? Diklik dulu. Di open dulu, di open slide-nya, Nah, nanti baru Bapak Ibu bisa mengisi. Terus nanti dicentang mana yang termasuk bagian dari literasi. Kontennya adalah konteksnya di literasi teks dan numerasi ada. Oke. Ya memang ini bagian dari menguji Bapak Ibu ya. Jadi ya ketika ketemu dengan anak-anak ya begini hasilnya. Jadi, kalau kita lihat statusnya, itu yang masuk itu ada 26 yang ikut bergabung, yang baru ada 14 yang sudah masuk 12. Jadi ini nanti bisa tahu ya siapa saja yang tidak bisa, yang masih pending itu siapa saja bisa kelihatan. Nah ini ada siapa saja yang nggak bergabung. Nah ini bagian dari, kan katanya literasi apa, meskipun digital, meskipun pakai Zoom dan sebagainya, tetap aplikasinya kita bisa interaktif ya dengan anak-anak. Oke, dan jawabannya kita berat-berat nggih Bapak Ibu. Oh. Nggak apa-apa, itu kreatif. Oke, ini yang betul jawabannya saya kasih tanda yang betul. Oke, yang betul ini, yang tiga-tiganya. Oke, Auda betul, Bu Agustina betul, Bu Fitri ya tepat, betul. Oke, Bu RD siapa ya? Belum kenal saya. Saya Pak. Oke. Bu Amana ini baru personal saja. Ini bisa 3 harusnya ya. Semuanya ada semua. Oke, baik. Oke, saya tutup. Close jawabannya. Saya slide jawaban yang saya kasih tanda. Saya save, saya masukkan sebagai slide tambahan. Oke. Kalau ini bisa enggak ya? Waktunya nggak habis ya? Oke, singkat saja. Barangkali Bapak Ibu masih ingat, ini kan sudah sering ketemu ya. Soalnya manfaat makan ikan adalah, singkat Bapak Ibu. Manfaat makan ikan. 1, betul mengurangi risiko penyakit, berfungsi sebagai antioksidan, meningkatkan kapasitas otak, atau berperan penting dalam peningkatan gizi.
Ini banyak yang baru masuk ya. Keluar masuk Pak, kayak yang terlempar. Keluar masuk. Oh, Masuk ya. Pak Eko baru masuk kayaknya. Selamat datang Pak Eko. Iya Pak, sorry telat. Nggak apa-apa Pak Eko. Oke, ini mana ya Bu? Keluar ya? View-nya. Oh, belum dimasuk. Oke. Ini soalnya belum masuk. Oke lah, nanti aja. Oke, lanjut. Soalnya nggak terpilih ya. Ternyata nggak masuk. Nggak masuk. Ya, ini perbandingan kandungan omega pada ikan dengan lobster. Kita coba lihat dulu soalnya tadi. Ini ada ikan. Ada ikan ini, lobsternya 210. Lobsternya mana nih? 105. Nah, kandungan omeganya diperbandingkan itu berapa ketemu? Nah, ya. Kalau kita pakai multiple point ya tinggal diisi aja nanti. Ya, ini matematika ya nggak enak. Ini yang jawab siapa nih? ORB. Ya. Oke lah, ini tidak perlu ya. Tidak perlu lah. Ini hanya memahami saja supaya ya ini kira-kira soal kayak begini. Terakhir, soal yang bentuknya isian. Salah satu jenis lemak yang tak jenuh yang sangat baik untuk tubuh yang terkandung dalam ikan adalah, saya ambil satu big name ya. Saya akan minta jawabannya langsung, tak pilih nih. Ini kalau kita Bapak Ibu ingin melihat undian. Nah, saya akan ambil salah satu anak guru yang nanti bisa jawab jawaban ini. Saya klik sini. Siapa? Oh, Bu Wiharni ada? Bu Wiharni? Ada Bu Wiharni? Tidak ada Pak Hendra. Tidak ada. Oke, ini kan bisa ketahuan nih. Iya, Masuk ada. ternyata nggak ada orangnya. Kalau anak-anak jadi pakai Zoom itu dicek, oh orangnya nggak ada. Pak Miftah ada Pak Miftah? Ada. Halo, Assalamualaikum Pak Miftah. Oke, ada Pak. Oke. Jawab nih, jawabannya Pak. Jawabannya salah satu jenis lemak tak jenuh yang sangat baik untuk tubuh yang terkandung dalam ikan adalah Apa ya Pak ya? apa ya? Omega Pak ya Pak ya? Iya, omega 3 ya. Jadi Oh, iya. di stimulusnya sudah ada. Nah, itu. Jadi kalau Bapak Ibu, anak-anak semuanya itulah latihan mereka dan mereka untuk bisa bergabung. Jadi sepanjang anak-anak memahami ya, biasanya mereka anak-anak kan jarang memperhatikan dia. Stimulusnya apa, gambarnya, langsung lihat to the point pertanyaannya. Baru kemudian dilihat, oh ternyata di stimulus itu ada banyak pertanyaan yang bisa diambil, jawabannya ada di sana. Atau mungkin jadi pertanyaannya menyambung ke sana. Nah, inilah nanti model AKKM yang nanti akan Ibu ajarkan kepada anak kalian. Jadi intinya literasi baik sintak maupun numerasi, ya nanti ini yang nanti akan diajarkan kepada anak kita. Meskipun ini saya nggak berikan contoh tentang soal uraian ya, karena panjang, tapi yang jelas beberapa contoh baik itu pilihan ganda atau pilihan ganda kompleks ataupun isian singkat. Ini belum tak kasih menjodohkan. Jawab kapan bisa kita berikan. Itu barangkali Bapak Ibu semuanya, karena waktu sudah membatasi. Ini singkat saja, ini hanya mengulang saja. Saya singkat. Oke.
hasilnya ini ya. Nanti akan lebih banyak dibahas nanti lebih lanjut setelah. Nah, tujuan utama sekolah adalah satu, pengembangan kompetensi. Tentu kompetensi yang saat ini dibutuhkan adalah literasi dan numerasi. Nah, yang kedua adalah karakter tadi. Maka Bapak Ibu, meskipun kita mengajarkan tentang ilmu matematika, konsep matematika, tapi tetap kita diminta untuk mengajarkan karakter pada anak kita. Nah, inilah yang hal terpenting yang harus kita lakukan. Maka kalau kami di sekolah kami, itu literasi utama yang kami ajarkan adalah literasi Quran. Nah, nanti mungkin kalau di agama yang lain itu bisa literasi kitabnya. Kitabnya apa yang nanti diambil. Jadi maka di setiap kami, setiap mapel, setiap materi di pelajaran itu harus ada kaitan dengan Quran. Itu mengambil dari Quran apa, surat apa, atau hadisnya apa. Nah, itu literasi Quran yang di awal mereka pahamkan, baru kemudian kita kasih matematiknya yang mengarah ke sana. Itu Bapak Ibu semuanya yang di Nusantara. AKM ini yang nanti akan kita siapkan setelah AKM nasional yang nanti akan kita ikuti di bulan September kalau nggak salah ya, atau Oktober. Nah, ini daya ukurnya adalah nanti rapot sekolah. Tapi nanti setelah itu turunannya adalah AKM kelas. Dan ini harus kita siapkan. AKM kelas itu bisa dimulai dari SD ya, dari kelas 2, 4, 6. Nanti ada, kalau kemarin Pak Eko sudah menyampaikan, ada namanya diagnosis awal ya. Diagnosis awal. Jadi butuh disiapkan hasil dari AKM nasional itu akan dilakukan perbaikan di AKM kelas. Jadi Bapak Ibu nanti akan menguatkan bagaimana AKM ini bisa berjalan dengan lebih lanjut, lebih baik. Nanti akan disampaikan narasumber kedua katanya, nanti ada Pak Ridho akan menyampaikan tentang AKM kelas. Nanti setelah itu ada level AKM sertifikasi. Ini untuk kelas 12 ya. Untuk bisa masuk ke berikutnya. Oke, ini nggak usah, ini TTS nggak usah. Dengan hasil AKM kemarin, hasil uji coba yang dilakukan oleh LPMP Jawa Tengah, hasilnya begini Bapak Ibu. Untuk SMP AKM numerasinya yang nilai akreditasi sekolahnya A, yang kurang dari A ini ya. Yang A itu 46,28, yang kurang dari A, masih B dan sebagainya. Itu nggak kelihatan ya. 42,11. Untuk literasinya 50,91, 44,15, survei karakternya 78,88, 55. Dan sublima belajar 80,28 yang akreditasi sudah A sekolahnya. Ini hasil uji coba asesmen nasional yang dibuat oleh LPMP di beberapa bulan yang lalu ya. Kesimpulannya, hasil AKM numerasi terendah dibandingkan survei yang lain. Tapi tetap, nah ini PR kita Bapak Ibu. Nah, harus kita siapkan, meskipun kita diminta untuk menyiapkan minimal 4 mapel, 4 konten yang akan disiapkan. Oke, ini hasil surveinya untuk kontennya. Itu yang lebih rendah, itu geometri dan pengukuran. Ya, ruang dan waktu. Ruang dan ruang ini yang masih butuh lebih lanjut dibina. Oke, penilaian sebagai faktor kunci untuk mengetahui perubahan. Proses belajar mengajar merupakan arena terjadinya perubahan. Sehingga penilaian tidak akan pernah lepas dari pembelajaran. Terus berburu-baru, guru yang sudah berhenti belajar sebaiknya segera berhenti mengajar. Ya, kalau memang sudah nggak mau belajar lagi, seperti yang saya sampaikan Toffler tadi, Toffler. Nah, sudah kalau memang sudah nggak mau belajar, ya berarti berhentilah mengajar. Teamwork. Nah, di sini kita punya MKMP. Mari sama-sama kita berkolaborasi, kita berbagi apa yang kita punya, kita bisa dengan tim yang kita miliki ini, kita bisa saling mengisi mana yang bisa kita bantu. Intinya bagaimana anak didik kita yang diamanahkan pada kita di sekolah-sekolah kita harus jauh lebih baik dari kita. Bisa jadi anak-anak kita mungkin bisa lebih baik dari kita, maka kita harus menyiapkan semuanya untuk mengarah ke sana. Demikian Bapak Ibu semuanya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau apa yang sampai pada kesempatan hari ini
belum bisa maksimal. Saya belum menyampaikan secara detail ya langkah tepatnya karena waktu. Nah, saya nggak bisa menyampaikan secara detail. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Saya kembalikan ke pembicara Bu Dinar. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tepat pukul 11. Oke. Oke, terima kasih Pak Hendro. Saya buat kesimpulan dari apa yang disampaikan oleh Pak Hendro mengenai kompetensi guru abad 21. Lalu kita mendapatkan ilmu baru menggunakan class point web aplikasi. Menarik, karena baru pertama. Kalau menurut saya, kalau saya pribadi, ini baru pertama kali saya gunakan. Terus kita diberi mengenai perbedaan hot dan asesmen nasional. Terus kita mengenal kembali bentuk soal asesmen nasional. Dan kesimpulan yang terakhir tadi itu menariknya adalah ternyata hasil ATM numerasi itu terendah dibandingkan hasil survei lainnya. Terendahnya berada di geometri dan pengukuran. Itu tadi dari Pak Hendro. Selanjutnya ini kita dari luar Bu Fikri ya. Iya Mbak, dari Pak Ridho. Sepertinya saya belum Pak Ridho sudah hadir, Sudah hadir sepertinya, tapi belum terhubung. Pak Ridho, selamat pagi. Selamat pagi Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ada Mbak warahmatullahi Dinar. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini kita langsung saja. Langsung saya Ibu. Sebentar Langsung. Pak. Saya pin. Nah, ini Bapak Ibu, beliau adalah Pak Ridho. Saya pin sebentar. Oke. Untuk Pak Hendro, Bapak Ibu tidak ada pertanyaan? Oh iya, monggo kalau ada pertanyaan. Tidak ada pertanyaan gimana? Enggak apa-apa kalau Pak Ridho. Siap. Monggo kan. Ada bisa langsung tanya aja dengan tadi dari Pak Ridho lupa. juga bisa. Siapa yang mau bertanya dulu Bapak? Mumpung ketemu dengan Tidak ada Pak masalah, Ridho. nanti Japri boleh. Nah, Ya, kan sering ketemu ya, sering ketemu di grup gak apa-apa ya. Kecuali ini Pak Ridho kan jarang ketemu ini ya. Moga nanti lebih banyak barangkali Pak Ridho bisa menyampaikan sesuatu. Oh, tapi ada yang angkat tangan loh Pak, harus dijawab. Ada angkat tangan, monggo siapa nih? Pokoknya sepanjang saya bisa jawab, tak jawab. Kalau nggak bisa ya PR. PR percaya. Ada PR ya sekarang. Oh iya nggak boleh ya, ada PR ya. Ada PR ya. Kerjaan rumah itu kan nyapu ya. Iya, kerjaan rumah. Saya tidak bertanya Bu Grace tapi menulis chat. Menulis chat. Oh. Mana ini? 90 menit yang menginspirasi. Terima kasih Pak Hendro. Mungkin ilmunya ini perlu diagendakan untuk disosialisasikan ke MGMP. Apa yang mana Bu? Yang mana apanya? Kelas poin Pak Hendro. Kelas poinnya Pak Hendro. Kita jarang pakai kelas poinnya. Banyak media sebenarnya. Nanti kapan boleh lah. Diagendakan ya Pak. Oh siap Bu. Siap. MGMP memfasilitasi. Tenang. Kalau minta narasumber cepat. Terima kasih. Oke. Ya, Pak Hendro siap untuk jadi narasumber kok. Baik, yang Bu Susi tadi kok raise hand-nya diturunkan kembali Bu Susi? Katanya waktunya. Bu Susi ya. Sudah menulis chat Bu. Oh, menulis chat. Sudah menulis chat. Saya makin Bu Susi yang ketakutan, Pak Hendro tolong ditemani agar tidak ketakutan. Saya masih takut. Takut apanya Bu Susi? Aduh. Bagaimana kita bisa merancang belajar abad 21 seperti itu? Nah, oke. Ya, Bapak Ibu semuanya, memang agak bisa berat jadi ya. Tapi ayo kita nikmati ya Bapak Ibu. Belajar abad 21 itu memang menuntut kita untuk bisa mengantarkan anak-anak bisa berpikir kritis, ya, ada kolaborasi, ada komunikasi. Ya kita dilatih meskipun daring. Minimal tadi kan di survei tadi ada yang utama itu di paling tinggi itu komunikasi ya. Ayo latih anak-anak bisa komunikasi dengan baik. Maka tadi saya minta yang beberapa materi ini tadi ada komunikasi minimal ya. Ada komunikasi meskipun tadi hanya bergabung saja, bergabung kemudian ngisi itu bagian dari komunikasi atau latih mereka tadi langsung ngomong gitu ya. Kan kita sudah sering ada di
saintifik itu kan ada mempresentasikan itu dilatih mereka. Yang utama memang merancang ini semuanya butuh desain. Sebenarnya saya sudah menyiapkan desain itu, tapi karena judulnya diganti ya saya nggak sampaikan ya. Nanti kapan-kapan ada waktu saya sampaikan desain pembelajaran persiapan abad 21 dari mulai rancangan sampai penilaian ya. Prosesnya untuk tahun depan, Bapak. Oh, itu dia. Nah. Oh, kapan nanti insya Allah sepanjang waktu nanti kita bisa berbagi ya. Berbagi bagaimana mendesain pembelajaran dari yang awal pendahuluan sampai isinya bagaimana model-model yang harus kita siapkan ke anak-anak. Setelah nanti kita akan melihat hasil dari asesmen nasional besok ya. Nah, meskipun nanti yang ini akan dijelaskan lebih lanjut mungkin pada Pak Rito. Mungkin belum bisa saya jawab sekarang, Bu Susi, mohon maaf. Nanti panjang masalah waktunya, karena waktunya terbatas. Insya Allah nanti lebih lanjut, saya akan kupas lebih dalam tentang bagaimana bisa merancang pembelajaran jauh lebih baik, lebih bermakna untuk anak-anak. Karena yang utama saat ini tidak hanya anak-anak yang sekarang punya masalah itu bukan masalah kognitif, Bapak Ibu, tapi masalah non-kognitifnya, karakternya. Ini yang harus ditekankan, Bapak Ibu. Bagaimana kita membina mereka, tidak hanya kognitif itu insya Allah bisa lah ketika saat ini kan masalah itu karakter mereka supaya dia terjaga dengan baik sehingga nanti insya Allah kognitifnya ketika karakternya sudah siap dia bina, insya Allah segera menyusul kognitif bisa lebih baik. Mohon maaf Bu Susi, belum bisa saya jelaskan. Semoga lain waktu bisa saya sampaikan lebih mendetail. Terima kasih. Terima kasih Pak Endro. Sudah terpuaskan Bu Susi? Ya belum, harusnya belum. Belum jawab. Berarti tunggu pertemuan berikutnya ya. Kita berhubungan lagi dengan Pak Endro. Terima kasih ya. Baik Bu Susi. Bapak Ibu semua, terima kasih. Ada lagi pertanyaan? Oke, kalau tidak ada Mbak Dinar. Oke Mbak Dinar sayup-sayup dari sana. Nanti MC lagi ke Pak Rizzo, tapi sebentar dulu Bapak Ibu, dari 47 partisipan coba saya cek yang masih on berapa ya. Atau jangan-jangan mendengarkan lalu saya ditinggal begitu saja ya, seperti murid-murid kita yang lain. Oke, sebelum ke Pak Rizzo,